Kurniawan dan Stephanie Livinus ini mempunyai usaha rumah makan ayam dengan nama merek Ayam Geprek Bensu. Lalu usaha ini itu sudah didaftarkan terlebih dahulu pada tanggal 3 Mei 2017. Kemudian para pendiri meminta Jordi Onsu selaku manajer operasional untuk menawarkan sang kakak untuk mempromosikan rumah makan tersebut. Setelah mengenal bisnis, Ruben Onsu mendirikan sendiri rumah makannya, yaitu Ayam Geprek Bensu yang kita kenal sekarang. Dan dia mendaftarkan langsung dua mereknya, yaitu ada satu Ayam Geprek Bensu sama logonya, yaitu bernomorkan IDM 0006545532 pada 3 Maret 2018, yaitu dengan kelas 43. Selanjutnya nomor 2 yaitu Geprek Bensu plus logo juga dengan dengan bernomorkan IDM 0006436602 kelas 43 juga pada tanggal 7 Juni 2018. Kemudian Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Beni Sujono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menuntut tergugat untuk berhenti menggunakan nama Bensu disertai tuntutan ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Kemudian dituntutlah kembali oleh pihak PT Beni Sujono karena mereka tidak terima atas tuntutan dari Ruben Onsu, yang ini mereka menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik dan pendaftar pertama yang sah dan meminta seluruh merek Ruben Onsu tersebut dibatalkan dengan ganti rugi sebesar 2 miliar. Nah teman-teman, selanjutnya masuk ke analisis nih. Ini berdasarkan analisis saya menggunakan alat ukurnya dari Undang-Undang Hak Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu Jansen Kurniawan dan Stephanie Livinus di bawah naungan PT Beni Sujono telah terlebih dahulu mendaftarkan merek Ayam Geprek Bensu pada 3 Mei 2017 sehingga negara memberikan hak eksklusif kepada mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi, hak atas merek adalah hak eksklusif. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi, hak eksklusif merek hanya bisa dimiliki oleh pihak yang mereknya terdaftar lebih dahulu dan pihak mereka adalah satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek Ayam Geprek Bensu secara eksklusif, yaitu pihak PT Beni Sujono tadi. Nah, akan tetapi Ruben Onsu di sini yang awalnya hanya ditunjuk sebagai promotor, justru malah mendaftarkan dua merek serupa pada tahun 2018 berdasarkan kasus tadi, lebih dari setahun setelah merek PT Ayam Geprek Beni Sujono terdaftar. Karena tindakan tersebut telah bertentangan dengan hak eksklusif yang telah diberikan negara kepada PT Ayam Geprek Beni Sujono berdasarkan pasal 1 ayat 5 undang-undang tadi, maka dia telah melanggar pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tadi. Padahal, jika Ruben Onsu mendaftarkan mereknya dengan tidak mengikuti merek pihak tersebut dan tidak memanfaatkan posisinya semata-mata sebagai promotor untuk mengenal merek dari dalam dan mendaftarkan merek tetapi tidak meniru merek yang ia promosikan, tentu saja ia tidak akan kehilangan hak mereknya dan kasusnya tidak akan sampai ke pengadilan. Selanjutnya, jika dilihat dari berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi, hak atas merek itu diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Menegaskan bahwa hukum merek di Indonesia itu menganut prinsip first to file, di mana hak atas merek lahir dari pendaftar yang sah, bukan dari pengguna atau promosi. Maka, mereka yang memiliki hak, sedangkan Ruben Onsu itu tidak dapat mengklaim hak apapun ia atas nama Bensu, karena pada saat ia mendaftarkan merek tersebut, itu sudah lebih dahulu dimiliki secara sah oleh pihak PT Beni Sujono. Karena Ruben Onsu juga mendaftarkan dua merek yang sama tadi, maka ia berdasarkan pasal 21 ayat 1 yang berbunyi, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu. Untuk barang
dan ataupun jasa sejenis yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur dominan antara kedua merek sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur maupun persamaan bunyi atau ucapan. Seharusnya ini itu sudah ditolak sejak awal oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual karena keduanya memiliki persamaan pada pokoknya, bahkan persamaan secara keseluruhan juga dengan PT Beni Sujono yang tadi yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa yang sejenis yaitu kelas 43. Dan juga fakta bahwa Ruben Onsu mendaftarkan merek yang hampir sama persis dengan merek yang ia promosikan semakin memperjelas bahwa ia melanggar pasal 21 ayat 1 tadi. Selanjutnya, jika dilihat dari pasal 21 ayat 2 huruf A yang berbunyi, permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak. Berdasarkan pasal ini, Ruben Onsu itu tidak memiliki persetujuan tertulis dari PT Ayam Geprek Beni Sujono untuk menggunakan nama Bensu dalam merek dagangnya. Jadi, karena itulah ini merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan pasal 21 ayat 2 huruf A karena ia secara sadar menggunakan nama yang telah menjadi identitas merek milik pihak yang pernah ia promosikan, malah ia gunakan secara tidak baik. Nah, karena hal tersebut, Ruben Onsu kan dia tidak beritikat tidak baik jadinya. Berdasarkan pasal 21 ayat 3 yang berbunyi, permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik apabila patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain untuk kepentingan usaha, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, menyesatkan konsumen, atau merusak pihak lain. Tindakannya mulai dari memanfaatkan posisinya sebagai promotor untuk mengenal merek dari dalam, mendaftarkan merek yang meniru merek yang ia promosikan hingga berani merugikan pemilik merek asli, maka Ruben sudah sangat jelas melanggar pasal ini. Akibat dari hal tersebut yang dilakukan oleh Ruben, maka oleh pihak PT Beni Sujono ini itu melakukan pembatalan merek Ruben ke Pengadilan Niaga berdasarkan pasal 72 ayat 1 yang berbunyi, penghapusan atau pembatalan merek terdaftar bisa diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang ada di pasal 20 dan pasal 21 ke Pengadilan Niaga. Hal itu disetujui dan kemudian membatalkanlah seluruh merek dagang yang didaftarkan oleh si Ruben Onsu tersebut, dan ia ganti rugi sebesar 2 miliar atas hal yang sudah ia perbuat ke pihak PT Beni Sujono. Penghapusan merek Ruben dihapuskan oleh Menteri berdasarkan pasal 92 ayat 1 yang berbunyi, pembatalan atau penghapusan pendaftar merek yang dilakukan oleh Menteri dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut. Jadi, pembatalan atau penghapusan merek Ruben Onsu ini, maka secara hukum ia kehilanganlah seluruh haknya atas nama Bensu dalam kegiatan perdagangan. Jadi, ia tidak berhak lagi menggunakan nama Bensu dalam hal berdagang sesuai pasal 92 ayat 1 karena haknya itu sudah dihapuskan. Jadi, jika Ruben tetap menggunakan hak merek Ruben Onsu tersebut, maka berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar merek pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Maka ini menjadi peringatan tegas bahwa penggunaan merek orang lain tanpa hak setelah merek sendiri dibatalkan itu bisa berujung ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda bayar 2 miliar rupiah.